Alhamdulillah, lahu ni'mat wa lahu fadl wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka kedengaran nggak? Ya udah Ustaz. Di silent aja Ustaz biar nggak getar-getar. Kedengaran? Kedengeran. Kalau masih nggak kedengaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidayah, masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan hati. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang barang siapa yang melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram. Ketika orang tersebut itu ihram, kemudian ihram itu berarti apa? Dia masuk ataupun melewati mikot, batas di mana dia harus niat dan berpakaian ihram. Niatnya kemarin dia akan mengatakan dakhaltu fi amal haji. Saya masuk pada perbuatan haji. Contohnya niatnya kan begitu. Itu kan ihram. Maka diharamkan bagi dia, kemarin kita jelaskan beberapa perkara. Di antaranya adalah memakai wangi-wangian, memakai minyak misik dan lain sebagainya yang dianggap itu biasa dipakai untuk minyak wangi. Kemudian meminyaki kepala, menghilangkan kuku, bersetubuh, dan pengantar-pengantarnya. Kemudian akad nikah, berburu binatang yang halal dimakan, merupakan binatang darat dan liar. Kemudian bagi laki-laki memakai penutup kepala, sesuatu yang meliputi dengan jahitan dan semacamnya, pres dan semacamnya. Kemudian bagi perempuan menutup wajah, kemudian memakai sarung tangan bagi perempuan. Kemarin dari sini kita mengetahui, kemarin kita jelaskan bahwasanya tidak wajib menutup muka seorang perempuan. Muka dari perempuan itu tidak wajib untuk ditutup. Kenapa? Seandainya dikatakan bahwasanya wajah perempuan itu adalah aurat, wajib untuk ditutupi, niscaya dia akan tetap memakai cadar, tetap memakai penutup dengan cara dikasih kayu atau apa supaya tidak menempel ke kulit, kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib seseorang itu menutup bagian muka karena sudah sepakat para ulama bahwasanya muka itu bukan aurat. Muka perempuan itu bukan aurat. Wajah perempuan itu bukan aurat. Itu kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian, maka barang siapa yang melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang diharamkan ini,
ia berdosa dan wajib membayar fidyah. Ia berdosa dan wajib membayar fidyah karena itu kan haram. Perkara yang haram kalau dilakukan itu dia mendapatkan dosa. Kalau dia tinggalkan karena Allah maka dia akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang melakukan salah satu ini bagaimana? Maka dia akan berdosa dan wajib membayar fidyah, wajib membayar denda. Kemudian fidyahnya itu berapa? Fidyahnya itu diperinci. Kalau yang dilakukan itu semisal memakai wangi-wangian, semisal meminyaki rambut, kemudian memakai memakai perkara yang dijahit, kemudian menghilangkan beberapa rambut, kemudian menghilangkan kuku kecuali nanti kalau memang dalam keadaan darurat karena kuku menyakiti begitu kan, biasanya kan ada sampai kuku tersebut itu membuat seseorang kakinya itu sakit, jari-jarinya itu sakit. Kecuali kalau itu ya nggak dosa dan tidak wajib membayar fidyah. Kalau orang tersebut bukan karena itu, kemudian melakukannya, maka fidyahnya itu berapa? Dendanya itu berapa? Maka dendanya kata para ulama dengan menyembelih satu ekor domba. Atau bisa dengan memberikan makanan seukuran 3 sok. 3 sok kepada 6 orang yang miskin. Kepada 6 orang yang miskin. Bisa dipilih ini. Bisa dengan menyembelih atau memberikan makanan. Yaitu kalau kita katakan kemarin 1 sok itu kan 4 mud. Jadi 4 mud dan 1 sok. Ini 3 sok. Berarti kalau 1 soknya itu 4, berarti 4 kali 3, 12. 12 mud. Kalau 1 mudnya itu sama dengan setengah kilo, katakan berarti kan 6. Ya kan, 6 kilo kan. Berarti 6 kilo. Diberikan kepada 6 orang miskin. Gitu. Atau dia puasa 3 hari. Atau dia puasa 3 hari. Itu fidyahnya bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan tadi. Semisal apa? Semisal dia itu memakai wangi-wangian ataupun meminyaki rambut ataupun jenggot bagi laki-laki kan. Itu dengan kafarah, yaitu denda yang bisa dipilih. Bisa dipilih itu maksudnya bisa dengan menyembelih domba atau dengan memberikan makanan kepada 6 orang miskin seukuran 3 sok. 3 sok atau dengan puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari. Kemudian di sini dijelaskan dalam kitab ini bersetubuh memiliki akibat lebih dari itu, yaitu merusak ibadahnya, wajib mengqadha'nya segera dan menyelesaikan ibadah yang rusak. Jadi orang yang merusak hajinya dengan bersetubuh misalnya, maka ia merusaknya dan tidak menghentikannya, kemudian mengqadha'nya di tahun berikutnya. Jadi kalau ada seseorang tersebut itu dalam keadaan ihram, sudah masuk ibadah ihram seperti tawaf dan lain sebagainya kan, berarti kan sudah masuk pada perbuatan-perbuatan ihram. Kemudian sebelum tahallul awal itu apa? Tahallul awal itu sudah mengerjakan 2 di antara 3. Sudah mengerjakan 2 di antara 3. Apa itu? Tawaf ifadah, kemudian jamrul aqabah, melempar jamroh aqabah. Berarti jamroh aqabah itu kan pada hari raya kan? Pada hari raya. Kemudian atau al-halqu awit taksir, yaitu dia menggundul
bagi laki-laki kan utamanya itu menggundul atau memotong beberapa helai rambut. Jadi kalau sudah melakukan 2 di antara 3, apa itu? Yang pertama ada kalanya tawaf fardh, tawaf yang wajib, yaitu tawaf ifadah, atau dia sudah melempar jamroh aqabah dengan memotong beberapa helai rambut, maka orang tersebut dinamakan sudah tahallul awal. Sebelum melakukan itu, sudah masuk ihram, kok ada suami istri, itu yang berhubungan suami istri. Ketika waktu itu belum melakukan tahallul awal. Belum melakukan tahallul awal. Maka di sini dikatakan bahwasanya itu merusak ibadahnya. Hajinya itu tidak dianggap haji. Hajinya itu tidak dianggap haji. Artinya tidak sah. Hajinya itu tidak sah. Wajib mengkodoknya segera, artinya tahun depan harus mengkodoknya dan menyelesaikan ibadah yang rusak dan harus menyelesaikannya. Artinya kalau umpamanya ketika tawaf qudum umpamanya kan itu kan sudah masuk pada perbuatan-perbuatan ihram. Ketika tawaf qudum belum menyelesaikan yang lain. Belum belum menyelesaikan yang lain. Belum jamroh aqabah, belum tawaf ifadah, ya kan? Belum wukuf umpamanya seperti itu. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Maka meskipun dianggap rusak hajinya itu tidak sah, maka dia wajib untuk menyelesaikan perbuatan. Wajib dia itu melakukan apa yang belum dilakukan. Umpamanya belum wukuf, wajib wukuf. Belum belum tawaf ifadah, wajib tawaf ifadah. Belum sa'i, wajib sa'i. Belum mencukur rambut, wajib mencukur rambut. Belum menggundul bagi laki-laki, wajib menggundul. Dan lain sebagainya. Wajib untuk meneruskannya meskipun setelah dia melakukan itu dianggap tidak sah. Maksudnya karena hajinya itu tidak dianggap itu. Tidak dianggap. Artinya belum menyelesaikan kewajiban haji. Masih ada tuntutan bagi dia kalau mampu untuk melakukan haji. Jadi orang yang bersetubuh suami istri sebelum tahallul awal itu apa? Tahallul awal itu seorang yang ihram sudah melakukan 2 di antara 3. Sebelum itu, apa itu? Tawaf ifadah ataupun jamroh aqabah, melempar jamroh aqabah, atau dia mencukur rambut atau menggundul rambutnya. Menggundulnya. Kalau sudah melakukan di antara 2 ini, seperti umpamanya dia tawaf ifadah dan sudah mencukur rambutnya, maka dia sudah tahallul awal. Kalau dia bersetubuh setelah tahallul awal, maka dia hanya mendapatkan dosa dan wajib untuk membayar fidyah. Tapi kalau ia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, kalau tadi kan sudah, ini sebelum tahallul awal belum mengerjakan 2 di antara 3, maka hajinya dianggap rusak dan wajib meneruskan dan wajib untuk mengkodok tahun depan ketika. Artinya tahun depan langsung. Jadi itu berbahaya, harus diketahui bersama. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya diwajibkan dalam haji dan umroh pula berihram dari mikot. Jadi orang mau ihram itu kan ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya, tidak sembarangan. Ada waktu-waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Waktu-waktunya itu juga sudah ditentukan kalau haji kan. Kemudian tempatnya bagaimana cara untuk niat ihram, mulai dari mana, kemudian berpakaian ihram itu mulai dari mana, udah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya yaitu
mikot itu yaitu tempat yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berihram darinya, seperti daerah yang dinamakan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah bagi para penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya, melewati Madinah. Kalau nggak salah, orang-orang Indonesia itu juga melewati daerah Madinah. Intinya orang-orang yang melewati Madinah dari manapun sebelum masuk ke tanah haram, dari manapun, dari Irak dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau Irak, orang Irak nanti masuknya lewat mana biasanya ada. Tapi seandainya pun orang Irak melewati Madinah, ataupun orang Mesir melewati Madinah sebelum masuk ke tanah haram, Indonesia melalui Madinah, maka nanti tempat tempat mikotnya itu adalah namanya Dzulhulaifah. Itu namanya Dzulhulaifah. Tentunya orang yang pernah haji ataupun orang yang pernah umroh sudah mengetahui di mana Dzulhulaifah. Itu kan kalau kita lihat di peta itu kan ada di utaranya kota Mekah, karena Madinah itu ada di utaranya Mekah. Makanya kan dalam maksiat kita menjelaskan tentang maksiat fardi dulu itu kan termasuk katanya kan tidak boleh termasuk dari maksiat fardi itu menghadap kiblat ketika hajat ataupun membelakanginya, itu kan, karena berdasarkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya tidak boleh ketika membuang hajat, air kecil dan lain sebagainya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke barat ataupun ke timur. Menghadaplah ke barat ataupun ke timur. Dulu kita mikir kenapa harus ke barat ke timur, sedangkan kita di Indonesia itu kan kiblatnya itu ada di sebelah barat. Oh, ternyata di sana itu kiblatnya itu ada di sebelah selatan, karena Madinah itu ada di utaranya Mekah. Makanya itu disuruh untuk menghadap ke barat ataupun ke timur, karena kiblatnya itu ada di selatan Madinah. Jadi tidak boleh menghadap selatan, berarti menghadap ke kiblat ketika hajat, ataupun menghadap ke utara, berarti kan membelakanginya. Makanya hadis itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang menghadap Mekah ataupun membelakanginya, menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Ternyata bahwasanya Mekah itu ataupun Ka'bah itu ada di selatannya Madinah. Makanya tidak boleh menghadap selatan ataupun utara. Kalau kita di Indonesia kebalik, berarti kalau Ka'bah itu ada di barat, berarti tidak boleh menghadap ke barat ataupun ke timur. Karena kalau ke timur berarti ketika hajat membelakanginya, kalau ke barat berarti menghadap Ka'bah, akan tapi menghadap ke selatan ataupun utara. Begitu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang wajib hukumnya untuk dia itu berihram dari mikot. Mikot itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai haji dari situ, untuk niat haji dari situ, dari situ. Kalau orang Madinah maka namanya Dzulhulaifah, Dzulhulaifah atau sekarang katanya disebut dengan Masjid Kabir. Masjid Kabir atau mikotnya orang Syam, daratan Syam, orang Syam dan Mesir dan Maghrib
Dan orang-orang yang melewatinya itu adalah al-juhfah. Itu namanya al-juhfah, tempat untuk mereka ihram bagi orang yang Maghrib, orang yang orang Maroko, ataupun orang Mesir, ataupun orang Sam, maka namanya juhfah. Namanya juhfah. Kemudian bagi orang yang Najd Hijaz ataupun Najdil Yaman, maka tempat mikotnya itu adalah Qarnus Ta'alik. Namanya itu Qarnus Ta'alik. Ataupun mikotnya orang-orang yang Tihaman, orang-orang Tihaman, Yaman, orang-orang Yaman, ataupun orang-orang yang melewatinya itu adalah Yalamlam. Yalamlam. Atau disebut juga dengan Alam Lam sekarang. Kemudian mikotnya tempat untuk dia ihram bagi penduduk Irak dan orang-orang yang melewatinya itu adalah Zatu Irqin. Namanya Zatu Irqin. Jadi tidak boleh seseorang tersebut itu melewati mikot itu tanpa disertai dengan niat. Tanpa disertai niat. Kalau seseorang itu umpamanya sudah terlanjur, dia kan mau ibadah haji. Sudah terlanjur melewati mikot-mikot tersebut. Akan tetapi dia belum melakukan ibadah haji. Belum melakukan. Mau melakukan. Maka hendaknya bagi dia untuk kembali ke mikot tersebut, kemudian niat di situ, kemudian dia memakai pakaian ihram. Jadi boleh seperti itu. Sebelum dia itu memakai pakaian haji, sebelum melakukan perbuatan-perbuatan haji ataupun umroh. Sebelum melakukan perbuatan-perbuatan haji ataupun umroh. Maka boleh dia kembali ke mikot, kemudian niat di situ, kemudian mengawali haji atau umrohnya. Kemudian kalau sekarang dia sudah terlanjur dia itu apa? Sudah terlanjur melakukan perbuatan haji ataupun umroh. Belum niat dia dari mikot tadi. Dan dia tidak harus menunggu dari tempat di mana dia itu mikot. Artinya begini, tadi kan disebutkan bahwasanya penduduk Madinah itu dan orang yang lewat di situ, maka tempat tempatnya untuk niat ihram itu adalah Dzulhulaifah, kan begitu. Begitu juga bagi yang lain. Bagi yang lain seperti umpamanya orang yang Syam, Maghrib, maka itu adalah Juhfah. Bukan berarti kalau orang yang Syam, karena dia itu asalnya itu adalah Juhfah, tempat mikotnya, kemudian dia melewati Madinah, harus menunggu sampai dia ada di Juhfah. Enggak, tetap mikotnya itu di mana? Tetap mikotnya itu di seperti penduduk Madinah. Mana itu? Dzulhulaifah. Jadi kalau umpamanya seseorang sudah terlanjur melakukan ibadah haji ataupun umrah sebelum dia itu niat di mikot, bagaimana? Maka dia berdosa. Dan wajib bagi dia untuk membayar dam. Bagi dia berdosa tapi wajib membayar dam. Jadi ini tidak membatalkan haji karena bukan rukun. Yang bisa membatalkan haji itu kan kalau dia tidak melakukan rukun. Makanya yang dinamakan rukun yang ada 6 untuk haji, seperti yang pertama ihram. Tadi kan persoalannya dia itu sudah melewati, kemudian belum ihram. Melewati tempat ihram, mikot, dia belum ihram. Maka hendaknya ia kembali kepada mikot. Kemudian kalau sudah melakukan, bagaimana? Dia tetap niat untuk ihram.
Nah, meskipun tidak harus di mikotnya, seharusnya dia di mikot. Maka dari itu dia berdosa dan dia wajib membayar dam. Bagi dia wajib untuk membayar dam. Nah, jadi yang merusak haji ataupun umroh itu rukun-rukunnya, seperti umpamanya tidak ihram, umpamanya. Kemudian tidak wukuf di Arafah tadi haji, kemudian tidak tawaf ifadah, tidak sa'i, tidak mencukur rambut, dan tidak tertib umpamanya kan disebutkan. Maka kalau rukun-rukunnya yang tidak dikerjakan, maka itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda. Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda. Sekarang bagi orang yang haji dan dia adalah penduduk Mekah, bagaimana mikotnya di mana kalau dia adalah penduduk Mekah? Tempat untuk ihram di mana? Ya, dia di tempatnya itu. Kalau dia adalah penduduk Mekah, penduduk Mekah. Kalau ihram haji, maka tempatnya itu menjadi mikot, menjadi tempat untuk dia niat ihram dan memakai pakaian ihram. Kalau dia penduduk Mekah. Tapi kalau umroh, mikotnya bagaimana? Kalau umroh beda. Kalau umroh bagi orang yang penduduk Mekah, dia harus keluar dulu. Keluar dulu ke tempat yang terdekat di luar dari tanah haram. Jadi di sana itu ada namanya tanah haram. Tanah-tanah di situ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada keistimewaan tersendiri. Tidak boleh berburu, kemarin kan dijelaskan, berburu darat dan liar, hewan-hewan yang bisa dimakan dan itu darat dan liar. Kemarin kan tidak boleh kan. Nah, itu di tanah haram. Maka bagi orang yang mau umroh, bukan tempatnya, tempat mikotnya bukan tempat tinggalnya atau tempat di mana dia berada, karena memang dia itu ada di Mekah. Maka dia harus keluar dulu. Keluar di tempat yang terdekat setelah dia keluar dari tanah haram. Ada batasannya, nanti dijelaskan batasan tanah yang haram itu bagian yang mana. Itu ada batasan. Caranya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam haji, khusus dalam haji, ini dijelaskan, diwajibkan bermalam di Muzdalifah. Menurut satu pendapat menurut Syafi'iyah, maka dia harus bermalam di Muzdalifah. Berarti kalau menurut pendapat ini, kalau tidak dilakukan berarti ya dosa. Tapi kalau menurut pendapat yang lain, yang mengatakan tidak harus menginap di Muzdalifah, ya tidak dosa. Ya berarti tidak dosa. Kemudian bermalam di Mina, menurut satu pendapat. Bermalam di Mina, menurut satu pendapat, dan keduanya tidak wajib menurut satu pendapat. Artinya baik Mina, bermalam di Mina, ataupun bermalam di Muzdalifah, dalam satu pendapat itu tidak wajib. Satu pendapat tidak wajib. Tidak wajib bermalam di Mina ataupun bermalam di Muzdalifah. Tidak wajib. Jadi kalau menurut kaul ini, pendapat ini, orang-orang yang haji, maka kalau dia tidak bermalam di Muzdalifah ataupun Mina, maka tidak berdosa. Kemudian melempar jamroh Aqabah pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Jadi melempar jamroh Aqabah. 7 kerikil dikumpulkan, kemudian pada hari Arafah 10 Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah maksudnya, maka nanti ke tempat jamroh, kemudian dia melempar jamroh Aqabah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Kemudian waramyu al-jamrah, melempar 3 jamroh pada hari tasyrik. Jadi ada namanya jamroh Aqabah, jamroh melempar jamroh sebanyak 7 kali pada tanggal 10 bulan Zulhijjah.
pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan ada kewajiban juga melempar pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. 3 lemparan itu apa saja? Yaitu ada jamroh aqobah yang tadi sudah dia itu melempar pada hari raya. Nah, kemudian ada jamroh al-wusta ataupun ada al-kubro, ada as-sugro. Kalau nggak salah begitu. Ada namanya jamroh al-wusta begitu. Kemudian ada namanya kubro. Jadi ada 3, aqobah, al-wusta, kemudian al-kubro. Begitu. Jadi itu dilakukan pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik masing-masing 7 kerikil. Kalau pada hari raya 7, kemudian pada jamroh aqobah 7, jamroh aqobah pada hari raya, kemudian jamroh aqobah pada hari tasyrik 7, kemudian kubro juga 7, kemudian wusta juga 7. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sementara sampai di sini saja pertemuan kita. Insya Allah kita untuk pertemuan berikutnya akan kita ulangi sedikit supaya lebih jelas, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan menjadikan hajinya itu adalah haji yang mabrur. Dan haji mabrur ataupun umrah yang diterima oleh Allah itu harus dengan belajar, harus disertai dengan bekal-bekal yang memang halal, dan semuanya bisa diraih karena seseorang itu memang menguasai bab masalah-masalah keterkaitan dengan bab haji. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah.